When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I
When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Shalom. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat datang di rumah Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah pada pagi yang indah ini. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang, Sarjana Teologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan karena kita telah menerima anugerah hidup kekal melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah membawa pendamaian sekali untuk selamanya. Karena itu, marilah dengan penuh ungkapan syukur kita beribadah dalam satu tuntunan tema sekali untuk selamanya. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertai juga. Silakan duduk. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur bersama.
Dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kaulah ya Allah pelindungku. Mari bersama-sama kita mendengarkan dan lalu mengaminkan ke-10 firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang pertama sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan dengan penuh iman dan lalu mengaminkan ke-10 firman Tuhan, tentu kita lalu menyadari bahwa ada begitu banyak perbuatan, tutur kata dan pikiran yang sering kali kita lakukan dan hadir dalam kehidupan kita, dan semuanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita sungguh bersyukur oleh pengorbanan Yesus Kristus kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh karenanya kita dapat menghampiri Allah setiap saat, termasuk dapat mengakui dosa-dosa kita juga setiap saat. Namun oleh kekerasan hati kita, betapa sulitnya bagi kita untuk mengaku bahwa kita telah berdosa dan memerlukan pengampunan Yesus Kristus. Kita lebih suka membangun tembok-tembok pembenaran diri, selalu merasa tidak berdosa, dan lebih sering menunjuk dan menghakimi orang lain sebagai pendosa. Marilah masing-masing memeriksa diri sendiri. Adakah dosa masih menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita? Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita memohon pengampunannya.
Tuhan, kasihani kami. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari pertama Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang telah tersedia di depan kita, di samping kiri kanan kita. Nah, persembahan kita dari Mazmur 66 ayat 13 hingga ayat yang ke-14 berbunyi, Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah.
Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan maupun yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Allah Bapakku, ku datang padamu. Mari mempersiapkan firman Tuhan pada saat ini dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari kitab Daniel, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Daniel pasal 12, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pembacaan yang kedua dari surat Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 18. Dan pembacaan yang ketiga berita Injil dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Marilah kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati kehidupan ini. Terlebih Tuhan memberikan kami waktu yang indah untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Di tengah-tengah perjumpaan yang boleh kami alami bersama dengan Engkau Tuhan saat ini, firman kebenaran-Mu akan kami dengarkan dan renungkan bersama. Mampukanlah kami Tuhan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan memahami firman-Mu dengan benar, dan kami boleh hidup dengan penuh kesetiaan dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhanlah yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu yang terbatas ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Daniel pasal 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni
barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Pembacaan yang kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 18. Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 18. Persembahan yang sempurna. Firman Tuhan. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berita Injil pada saat ini dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Amin.
Shalom. Selamat berjumpa pada hari ini. Menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dan kita telah bersama-sama mengikuti 3 bahagian pembacaan Alkitab. Dan tema yang akan kita renungkan sehubungan dengan bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama kita bersama pada saat ini. Sekali untuk selamanya. Pisandri tontong saya lakona. Jadi 1 kali untuk selamanya. Ini tema perenungan kita pada saat ini. Nah, tema perenungan ini sehubungan dengan pengorbanan Yesus. Sekali untuk selamanya. 1 kali saja Yesus akan datang ke dalam dunia ini menjadi penebus. Dan ketika dia datang untuk kedua kalinya, dia tidak datang lagi dalam kesederhanaannya, tetapi dia datang dengan kemuliaannya. Ini masa penantian kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ke dalam dunia. Tidak lagi datang untuk disalibkan, tetapi dia datang untuk menjadi hakim. Nah, kita berada dalam masa-masa penantian, dia datang menjadi hakim. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, saya dan Bapak Ibu, kita semua tanpa terkecuali, kita adalah manusia yang lemah, yang terbatas, yang tidak sempurna. Dan kemudian dalam kelemahan dan ketidaksempurnaan kita itu, kita seringkali hidup dalam dosa. Tidak ada satu orang manusia pun dalam dunia ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa. Biasa napa taruh tono kecuali Yesus. Ya, Yesus memang datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang anak manusia, tetapi dia tidak sama dengan kita manusia berdosa. Dia tidak berdosa. Kita berdosa. Kita seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak senang. Kita seringkali memikirkan hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita seringkali mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati sesama dan terlebih Tuhan. Biasa ya bang tulan tengah ta dosa adalah perbuatan. Khusus itu ya kedikutan iki apa sih sebenarnya pemahaman kita tentang dosa? Kita lalu katakan dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bukan hanya perbuatan Bapak Ibu. Ya kemak tengah kadake bangki dosa duka toh. Iya ke umpo kada bangki apa tangetongan madosa toh. Ya. Jadi dosa itu menyangkut seluruh kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatan. Satu kesatuan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya mau disangka dosa toh. Nah, karena kita berdosa, kita tidak layak untuk Tuhan. Karena dosa yang telah menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, kita terhalang untuk bisa datang kepada Dia, kita butuh perantara. Ya. Seorang rakyat biasa, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mau datang menghadap kepada raja, dia tidak bisa sota langsung datang ya. Tidak boleh. Lamore mau napana prajurit kelah. Dia harus melalui sebuah proses. Menghadap ke prajurit, kemudian prajurit ke raja, raja lalu memberikan izin, baru dia bisa masuk. Kalau raja tidak kasih izin, tidak bisa. Jadi dia butuh perantara untuk bisa datang kepada rajanya. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak bisa langsung datang sama Tuhan. Karena kan kita berdosa sedangkan dia kudus, mulia, suci. Tidak bisa ketemu. Dan karena itu dalam dunia perjanjian lama, ketika umat Allah telah dibebaskan dari penindasan di Mesir, mereka masuk dalam tanah perjanjian, ada ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Sekalipun umatnya ini berdosa dan Tuhan Allah ini kudus, dia suci, Allah tetap mau menjalin hubungan yang mesra, yang akrab dengan umatnya. Tetapi tetap ada proses. Dibutuhkanlah para imam.
Dibutuhkanlah para imam untuk dipakai oleh Allah menjadi perantara ketika umat Allah mau datang kepada Allahnya. Dia harus mempersembahkan korban penebusan dosa, dan itu tidak bisa dia langsung bawa. Dia harus bawa kepada imam, untuk lalu imam yang mengolah dan melakukan berbagai bentuk ritual ibadah supaya semuanya itu bisa sampai kepada Tuhan. Tetapi ingat, korban-korban penghapus dosa yang dipersembahkan oleh manusia dalam bentuk binatang-binatang korban dalam zamannya perjanjian lama, itu tidak seutuhnya bisa menyelamatkan manusia. Kok sementara ri, makanya ditole-tole tiap-tiap tahun ya keden kasalan napogau, ya keden penggauran tang melo napogau, pasti mereka diwajibkan, ada aturan-aturannya, tidak sembarang juga. Itu dilakukan berulang-ulang supaya ceritanya yang kotor ini dibersih-bersihkan lagi. Susi bangsa ke menjo oke. Ya ke mariga mau trimanta to temo, setengah namu mata nama mariga lah. Mati lalu mikir masih limanta supaya berharap dia bersih. Protokol kesehatan. Kurang lebih seperti itu dalam dunia perjanjian lama, dalam tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan kemudian Allah sungguh mengasihi kita manusia. Bentuk kasihnya, Allah lalu betul-betul menggenapi janjinya untuk memulihkan keadaan kita, mengutus ini anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia, menjadi perantara antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang mulia, yang kudus di atas sorgawi, di tempatnya yang mulia. Dia datang menjadi perantara supaya tidak perlu lagi setiap tahun, setiap saat kita lalu mempersembahkan korban-korban bakaran, mempersembahkan A, B, dan C supaya dikatakan kita bersih lagi. Yesus datang sekali untuk selamanya menjadi penebus bagi kita. Tidak main-main Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita ini yang berdosa. Yesus selalu datang ke dalam dunia mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk kita. Bayangkan kita ini ditebus dengan apa? Dengan darah yang mahal. Anak Allah tidak main-main. Anak tunggal Allah diutus ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Kalau biasa ada orang yang diculik supaya bisa didapat kembali, apa tebusannya? Uang bisa dicari ya, bisa. Malaki mangindan, malaki balukan padang ata, batu apa sih mau tampi bisa tabalukan untuk kemudian menebus dia. Tetapi tidak serta-merta kemudian ketika kita bisa tebus seseorang karena dia menderita di sana, kemudian berbicara tentang keselamatan kehidupan yang kekal itu juga bisa kita berikan kepadanya. Tidak. Keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya bisa kita dapatkan hanya oleh karena pengorbanannya Yesus, Bapak Ibu. Tidak ada satu perbuatan pun, sehebat apapun kita, semuanya itu bisa kita jadikan istilahnya sesuatu hal yang kita tabung untuk lalu bisa menikmati dan menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak ada. Ada kika manusia yang bisa sempurna lakukan 10 hukum Taurat? Itu pertanyaannya dulu. Siapapun juga dia. Saya mau katakan termasuk saya. Kita tidak punya kekuatan apapun juga untuk lalu menikmati keselamatan, kehidupan yang kekal itu sendiri. Karena kita tidak sempurna, kita lemah. Jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Tapoka demi kumanang tak esia ibu pendeta, tak esia pak pendeta. Iya, tidak ada dalam bentuk patung. Tetapi seringkali kita menghadirkan Allah lain yang kemudian menggeser Allah dalam huruf besar dalam kehidupan kita. Jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, ya keto mengura biasa, cinta, menggeser Allah yang luar biasa yang telah memberkati hidup kita.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tidak ada, Ji. Tidak ada, Ji. Memang yang terlihat kasat mata di muka kita, tetapi dalam berbagai hal, dalam hati dan pikiran terkadang ada hal-hal yang kemudian menggeser Allah yang telah menyelamatkan kita. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kau maliki mak gereja. Tetapi berbicara hari Sabat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya sekedar kita lalu berhenti pada hari Sabat, kalau kita katakan sekarang di hari Minggu, untuk pergi beribadah kepada Tuhan, kita beristirahat, tamelayo, bukan hanya sekedar itu. Tetapi Sabat dalam kehidupan kita, kita mau betul-betul mempersembahkan hidup kita dalam satu hari. Ada waktu kita untuk Tuhan, berhenti dari segala kegiatan kita dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Kan secara harafiah aja biasa kita lihat. Dah kau pakai kalau minggu ibu pendeta tak kimale mak gereja gampang ya toh. Libur sia tahu. Betul. Tapi bagaimana dari hari pertama sampai hari ke-6, hari Senin sampai hari Sabtu? Ada enggak dalam setiap hari itu kita memberikan waktu Sabat, berhenti dari kegiatan kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan kita mempersembahkan itu untuk Tuhan. Biasa bang menepuk ada pelayan. Milik tak melambi tangnya mau puang atau dikilalai. Apa tuh biasa dikilalai? Matir atau makada HP. Ya, harus kita akui ya. Ya kela mamma kibonginna. Apa tuh biasa dikilalai? Apa tuh HP kuleh? Kota esyara tuh pesan-pesan dulu masuk sebelum saya tidur. Ya. Ketika kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan saja dalam ibadah-ibadah seperti yang kita lakukan saat ini ya, seringkali alat-alat canggih itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, harus kita akui. Makanya biasa saya agak marah, kasarnya saya katakan gitu ya, agak komplain. Kalau misalkan keluarga, saya katakan saja keluarga siapapun juga dia, kemudian menelpon pada saat saya pelayanan atau menikmati ibadah dan lalu marah mengatakan, ku telepon kok tapi tak muangka itangnya tu ada Bapak Kamaya le, Bapak Ibu, tak esian tanda sia ya Bapak Kamaya. Masingkin amani sama din Bapak Kamaya. Ya. Kau buat laku angkat tu telepon mike misalkan merasakan berjumpa dengan Tuhan. Kau sehingga kayak di HP itu dibawa untuk buka Alkitab ya, biasa kan kita seperti itu. Saya juga sering kalau tiba-tiba ikuti ibadah dan tidak bawa Alkitab, HP saya jadikan Alkitab karena memang ada Alkitab elektronik di dalam. Tetapi pada saat kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan, marasan kita sembahyang doa sapat sabak masa itu ibu pendeta mas sembahyang. Nuni mutu HP kulan kantongku nah. Kumali padolo maadon don nangka ih. Nah, biasa kan seperti itu. Tidak ada kita yang sempurna melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu kita tidak bisa memperjuangkan diri kita sendiri menikmati keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita butuh pengorbanan satu untuk selamanya, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Makanya tadi di awal khotbah saya katakan, sekali untuk selamanya itu sehubungan dengan kedatangannya Yesus sebagai penyelamat dalam dunia ini. Dia datang pertama kali ke dalam dunia, hadir dalam rupa seorang anak manusia dalam kesederhanaannya, menjadi penyelamat, juru selamat satu kali untuk selamanya. Sekarang dia sudah meninggalkan kita, dia sudah terangkat naik ke sorga, dia mencurahkan Roh-Nya Kudus bagi kita semua. Dan dia katakan nanti saya akan datang ya. Malaikat bilang waktu dia terangkat, kenapa kok mengangang-angang mentiro lengan? Ingatlah bahwa seperti dia naik saat ini, demikian nanti dia turun. Dalam artian dia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja. Makanya tadi dikatakan ketika semua musuh-musuhnya nanti akan dijadikan tumpuan kakinya. Firman Tuhan tadi kita baca. Dia akan datang dalam kemuliaannya, bukan lagi menjadi juru selamat, tetapi dia akan hadir sebagai hakim. Kita disuruh untuk mempertanggungjawabkan, Mama Kamaya apa sih mau pugak menjadi istri yang baik, Joko selama kau hidup. Tak esera kamu sengke-sengke bang lah kau papa anak Kamaya. Endo anak Kamaya menjadi ibu yang baik, Joko sama anak-anakmu. Mu doakan, mu didik betul jika baik-baik. Tak esera kamu sibuk bang mau mak selfie. Nah tak aku mande tuh anak kamu. Nah misalkan kan ibu-ibu sekarang, kenapa perjalanan dari Toraja menuju Makassar itu yang dulunya berapa jam? 7-8 jam.
Sitongan nala matira-tira moto sabah melosya mulalan, tapi biasa tak kandas-kandas. Apa persoalannya bapak-bapak? Mak kampabamu kasan tu anak na coba no pirara ka mama aku sulit tetemu na mama tangaran itu mama ana sola papana. Gara-gara apa? Tidak tidur. Ternyata sibuk dan no tu pemandangan talendo opa satu memputa moto. Ya. Makanya kemarin waktu mau proses penguraian daka-daka foto ku agak susah didapat. Sebab aku pede aku maaf selfie. Lamor itu kan pipenangku ku maaf selfie. Entah kenapa dari dulu, tapi sekarang selama dibiringkannya kayaknya mulai terkontaminasi. Senang-senang berselfie. Ya. Mama nakamaya. Selama hidup kau sebagai pelayan Tuhan, setia sia ku rakam pugau pelayananmu. Tak sia raka karena dan kepentingan, mu pugau tu pelayanan. Saya mau ambil saja dari diriku, biarlah Bapak Ibu merenungkan sendiri dalam hidupnya ya. Ku mau susi aku. Tak sia raka karena dan udang di balik batu, mu setia melayani Mama Kamaya. Mama Kamaya, allo bongi kuben ko pak pasakeku, ku berikan ko berkatku, ko berikan ke persembahan yang terbaik untukku. Semua akan kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ketika Yesus sudah datang ke dalam dunia ini sekali untuk selamanya menjadi juru selamat bagi kita, dan kita sudah menikmati anugerah keselamatan itu, mari kerjakan keselamatan kita setia sampai Dia datang kedua kalinya menjadi hakim bagi kita. Tadi dalam Mazmur ada dua macam orang. Ada orang saleh, ada orang yang fasik. Dikatakan oleh pemazmur kalau orang saleh itu dia akan hidup bahagia, dia akan tentram, dia akan merasa aman. Sekalipun pergumulan datang mungkin sumarro satu, tetapi kemudian dia katakan saya tidak akan takut, Tuhanku besertaku. Tapi orang fasik, orang yang hidup jauh dari Tuhan, ia mana natanai sumarro ka ada ondo adika, padahal narasakan tuh pak pasaknya dan penyertaan Tuhan atas hidupnya. Kemudian dikatakan lagi dalam kitab Daniel tadi, satu penglihatan yang dirasakan oleh Daniel. Ya, satu nabi yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan penglihatan oleh Tuhan. Ada saat nanti di mana ya akan dibuka itu bedek siapa nama-nama yang ada dalam kitab itu. Ya. Ada waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Ya. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi orang saleh digambarkan oleh Daniel dalam penglihatannya, dia adalah orang-orang bijaksana. Dia itu akan bercahaya. Jadi tampak dia akan betul-betul beda lah. Kalau dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, ketika dia datang dia akan memisahkan kawanan domba dengan kawanan kambing. Karena domba itu putih, dia akan terlihat jelas. Biar gelap dia terlihat jelas. Kalau putih, pasti Bapak Ibu kalau lihat putih-putih di gelap pasti takut. Langsung netir apa mutu mabusa-busa jo. Jadi orang saleh dia akan bercahaya, dia terang, dia putih seperti domba, dan dikatakan dia akan dipilih masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Siapa orang-orang yang seperti itu? Mari kita renungkan dalam hidup ini. Mentamasian arah kami atau orang-orang yang setia sampai akhir, orang-orang yang menyambut anugerah keselamatan itu tidak hanya sekedar dia katakan kure sumanga atau keselamatan yang Tuhan berikan bagiku, tetapi rasa syukurnya itu dia perlihatkan melalui kesetiaannya mengerjakan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ya, saya akan melanjutkan pelayanan di Tiatira Malengkeri. Peneguhan akan dilakukan tanggal 20 nanti hari Sabtu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Biringkanaya akan tetap berada di sini. Kita akan tetap melanjutkan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan karuniakan. Mari tetap setia kerjakan keselamatan itu. Memang kita lemah, memang kita terbatas,
Memang kita jauh dari kesempurnaan. Seringkali ketika kita mau melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, mau setia dalam pelayanan, mau hidup setia dan menyatakan kesaksian, ada saja kerikil-kerikil tajam yang kemudian menghampiri kehidupan kita, seperti yang digambarkan oleh Yesus dalam kitab Injil tadi. Ada begitu banyak orang, ada begitu banyak hal yang akan dijumpai, kita akan ditolak. Memperkatakan kebenaran, banyak orang yang tidak suka. Tetapi apapun juga itu, mari tetap setia kerjakan keselamatan kita, karena pengorbanan karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus sekali ji untuk selamanya, Bapak Ibu. Sekali ji untuk selamanya, hanya satu kali. Jadi jangan sia-siakan apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kita, keselamatan yang Dia telah karuniakan. Dan bentuk bahwa kita tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan itu, kita mau hidup setia dalam perjalanan hidup ini, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun mungkin titodo siapa tulete, tak kembalilah kepada Tuhan. Injil Markus tadi menggambarkan umba susidako tu keadaan ke menjelang zaman akhir. Ya. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak penderitaan, dan seringkali ketika penderitaan itu berat, ketika pergumulan itu luar biasa, seringkali kita lalu bertanya, Tuhan kok masih sayang saya kah? Ketika kita mempertanyakan itu, berarti kita menyaksikan janji penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Jadi mari dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua, mari setia kerjakan keselamatan yang Tuhan Allah telah nyatakan bagi kita sekali untuk selamanya. Dan biarlah wujud kita mengerjakan keselamatan itu kita perlihatkan melalui karya kita dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk menjalani hidup ini. Kepada kedua saudaraku yang akan menerima peneguhan sidi, Andarias dan Elvi, ya setelah di sidi itu berarti sudah dewasa dalam iman. Tentu saja harus ada perubahan yang terjadi lebih besar dalam kehidupan orang-orang yang telah menikmati anugerah keselamatan dalam Tuhan. Kehidupan yang lama ditinggalkan, mari menikmati kehidupan yang baru sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh telah ditebus dan menikmati anugerah keselamatan di dalam Dia. Kita lemah, tapi Tuhan terus akan menyertai kehidupan kita semua. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Dalam waktu teduh sejenak ini, mari kita bersama-sama mengatakan dalam hati kita, terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Kami sungguh berdosa. Kami sering kali melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan, dan mampukan kami untuk terus menjalani hidup ini, mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, melalui kata dan perbuatan, melalui pikiran-pikiran kami yang senantiasa memuliakan Tuhan. Sungguh dalam keterbatasan kami memahami dan menyadari kami tidak mampu hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Tapi di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sungguh kami percaya Tuhanlah yang akan menolong dan memampukan kami. Mari kita sama-sama mengatakan dalam hati, ya Tuhan, ini aku, mampukan aku untuk hidup setia mengerjakan keselamatanku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah diwartakan 2 hari minggu berturut-turut,
bahwa jika tidak ada halangan pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan sidi kepada dua orang saudara kekasih kita, Saudara Andarias Marampa dengan Saudari Elvi Karangan Mule. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan melaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dan orang tua serta gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus, serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan yaitu Saudara Andarias Marampa dan Saudari Elvi Karangan Mule. Saya persilakan berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama. Percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Ya, saya percaya. Pertanyaan yang kedua. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Pertanyaan yang ketiga. Berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara Andarias Marampa? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apa jawab saudari Elvi Karangan Mule? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janji saudara-saudara, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja.
Dan saat ini Majelis Gereja Toraja Jemaat Biraya akan memberikan bukti tertulis kepada kedua saudara yang telah menerima peneguhan sidi pada hari ini, yang memberikan keterangan bahwa saudara telah menerima peneguhan sidi, mengaku iman secara dewasa di hadapan Tuhan di tengah-tengah ibadah jemaat di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita satu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Padamu-Lah ya Tuhan, pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami sungguh mengakui kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Engkau luar biasa baik dan mengasihi kami semua. Dan sungguh bukti kasih-Mu bagi kami, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menjadi juru selamat satu-satunya bagi kami, untuk boleh menikmati anugerah kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk karya terbesar yang Tuhan telah nyatakan bagi kami sekali untuk selamanya. Dan biarlah sungguh dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, kami senantiasa hidup berkenan bagi Tuhan, senantiasa setia mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Sungguh firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama pada saat ini menyadarkan setiap kami bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kami, dan kami dipanggil untuk senantiasa menyatakan rasa syukur kami atas kebaikan dan kasih Tuhan yang Engkau telah nyatakan melalui sikap hidup yang berkenan bagi Tuhan. Kami bersyukur bersama ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan di minggu pagi ini untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di minggu pagi ini. Kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan biarlah penyembahan kami ini berkenan bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah melayakkan setiap kami hamba-hamba Tuhan untuk menyatakan pelayanan kami dalam ibadah di minggu pagi ini. Biarlah pelayanan yang boleh dilakukan oleh hamba-hamba-Mu pada saat ini semuanya sungguh mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhanlah yang akan terus memampukan kami semua, memberkati kami untuk melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita hati dan sungguh-sungguh akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada saat ini di tengah-tengah ibadah jemaat di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kedua saudara kekasih kami Andarias Marampa dan Elvi Karangan Mule telah datang kepada Tuhan, mengakui iman mereka secara dewasa dan berjanji akan hidup setia melakukan segala yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan bahwa peneguhan sidi boleh dilakukan kepada kedua saudara kami, dan kami bersatu hati Tuhan terus berkatilah kehidupan kedua kekasih kami Andarias dan Elvi untuk semakin setia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan mereka untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami.
dalam seluruh kegiatan, dalam berbagai hal yang kami lakukan Tuhan, kami percaya semuanya boleh terjadi semata-mata oleh karena campur tangan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan semua jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun dalam minggu ini, yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia dalam pernikahan mereka, yang boleh bersuka cita meraih keberhasilan dalam pekerjaan, yang boleh berhasil dalam studi, yang boleh mendapatkan pekerjaan, yang boleh sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai bentuk kebahagiaan, kesuksesan yang lainnya. Mari Tuhan sempurnakan sukacita dan kebahagiaan yang boleh dialami oleh jemaat-Mu ini. Dan terus kami bersatu hati berdoa, mari berkati hidup mereka, biarlah terus menjalani hidup ini semakin mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa dalam segala keberadaan kami, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang akan terus menolong dan memampukan kami menyatakan segala yang terbaik untuk kami nikmati. Saat ini kami bersatu hati berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa bagi Nyonya Nelly Masuli di Rumah Sakit Tajudin, Angel, anak dari Bapak Markus Rito dalam pemulihan di rumah, Ibu Dina Lampengan di rumah, Elizabeth Tangkelabi, kakak dari Bapak Kathleen yang sementara cuci darah di Rumah Sakit Siloam, dan mungkin masih ada di antara jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak sempat kami sebutkan namanya dari tempat ini dan juga berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Mari Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua, memberkati segala bentuk perawatan yang diberikan, sehingga oleh karena kasih Tuhan, berkat kesembuhan dan kepulihan itu boleh mereka alami. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini berada dalam duka cita. Kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Freddy Sau yang berduka oleh karena salah seorang adik kekasih. Tuhan telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga pada tanggal 9 November 2021 dan jenazah telah dimakamkan di Pindrang pada tanggal 12 November. Kami berdoa bagi rumpun keluarga besar Bapak Yohanes Reken yang berduka oleh karena salah seorang kakak kekasih. Tuhan juga telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga pada tanggal 11 November 2021 di Tanah Toraja. Kami berdoa bagi keluarga besar Nyonya Hendrik Palungan yang berduka atas meninggalnya kemenakan kekasih pada tanggal 12 November kemarin di Makassar. Kami berdoa bagi rumpun keluarga besar dari Ibu Nilma Palamba yang berduka oleh karena salah seorang kakak kekasih. Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga pada tanggal 12 November. Kami berdoa bagi rumpun keluarga besar Bapak Henry Rantelino yang juga berduka oleh karena salah seorang saudara sepupu. Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga di Makassar. Terus kuatkan dan hiburkan kekasih-kekasih kami ini dalam menghadapi duka ini Tuhan. Sehingga sungguh dalam iman yang benar kepadamu mereka dikuatkan terus dimampukan menjalani hidup ini dengan meyakini dalam segala keadaan kami Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah keluarga bahkan kami semua semakin meyakini bahwa sungguh segala yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami itu merupakan bahagian dari rancangan Tuhan yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk rencana kegiatan pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Rencana pemberkatan nikah kepada Saudara Andreas Marampa dan Saudari Elvi Karanganmule yang akan dilaksanakan esok hari tanggal 15 November 2021. Kami berdoa untuk rencana pengakuan atas nama Irfan Jaya, pengakuan dari gereja Pantai Costa di Indonesia untuk masuk menjadi bahagian dalam pelayanan gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2021. Dan juga Tuhan berbagai bentuk pelayanan lainnya dalam kelompok kategorial bahkan
apapun juga yang direncanakan selanjutnya, Tuhanlah yang tetap memberkati semua jemaat-Mu, memberkati seluruh majelis gereja, pengurus OIG untuk melaksanakan pelayanan itu dengan baik dan sungguh akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami bersyukur bersama bahwa ibadah penguraian pendeta jemaat di Biringkanaya kemarin boleh terselesaikan dengan baik, dan biarlah ya Tuhan semuanya yang boleh dilakukan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Berkati semua jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu boleh hidup menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan, melalui kesehatan, kekuatan yang Tuhan nyatakan, melalui kesuksesan, keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan boleh menggapai segala yang menjadi kerinduan-kerinduan mereka. Mampukan jemaat-Mu untuk hidup semakin setia berjalan bersama dengan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan karuniakan, Tuhan juga berkati dalam pertumbuhan, perkembangan, dan juga dalam perjuangan pendidikan mereka. Berkati orang-orang muda-Mu dalam berbagai perjuangan mereka untuk menata masa depannya Tuhan. Berkati yang sementara bergumul untuk mencari kerja, berkati yang sementara mengikuti tes CPNS dimanapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, menyatakan segala yang terbaik untuk kehidupan mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan kami bawa kepadamu, mari terus berkati. Berkati kota kami, kota Makassar, biarlah kami senantiasa boleh hidup rukun dan damai. Berkati pemerintah kami, karuniakan hikmat untuk melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, hidup kami seutuhnya kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami menjalani hidup ini dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah doa kami Tuhan, ini syukur dan permohonan kami. Semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya mengucapkan selamat kepada kedua saudara kekasih Tuhan, Saudara Andarias Marampa dan Saudari Elvi Karangan Mule, yang sudah menerima peneguhan sidi pada saat ini menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Disampaikan terima kasih pula kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada pagi hari ini, terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang Sarjana Teologia, yang kita tahu bersama bahwa Ibu Pendeta telah menyelesaikan masa pelayanannya di Jemaat Biringkanaya dan akan melanjutkan pelayanannya di Jemaat Malangkeri. Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Doa kami senantiasa mengiringi. Sidang jemaat kekasih Tuhan, terima kasih atas ketenangan kita bersama beribadah. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Yesuslah yang menjadi korban perantara. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Salam sehat untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-16 bahagian B demikian. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Amin. Ibadah hidup
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengan penuh keyakinan marilah kita pergi melanjutkan tanggung jawab kita di dalam dunia ini dan terus menghidupi pengorbanan Yesus sebagai jaminan kehidupan. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan mari kita katakan sama-sama, ku perlukan juru selamat agar jiwaku tenang menjalani kehidupan ini. Sidang jemaat mohon untuk tetap berdiri menerima salam dari pelayan firman. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole.